Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Visi Suharti, SE, SYMS, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Ekonomi Mikro Islam. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Septiana Nuraini, yang kedua ada Ragil Eko Saputro, yang ketiga ada Maisya Aisyah Jasmine, dan yang keempat ada Nenda Adia akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa pasar adalah tempat orang berjual beli, sedangkan menurut istilah, pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Jadi, setiap proses yang mempertemukan antara penjual dan pembeli, maka akan membentuk harga yang akan disepakati oleh keduanya. Pengertian mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Adanya interaksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi, yakni konsumen, produsen, dan juga pemerintah. Mekanisme pasar menurut Abu Yusuf. Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat dijumpai dalam bukunya Al-Kharaj. Di dalam bukunya tersebut, ia menjelaskan beberapa prinsip mekanisme pasar. Ia telah menyimpulkan bekerjanya hukum permintaan dan penawaran pasar dalam menentukan tingkat harga. Meskipun kata permintaan dan penawaran ini tidak ia katakan secara eksplisit, dan dapat disimpulkan bahwa harga bukan hanya ditentukan oleh penawaran saja, tetapi juga permintaan terhadap barang tersebut. Evolusi pasar menurut Al-Ghazali, Al-Ihya Ulumuddin. Karya Al-Ghazali juga banyak membahas topik-topik ekonomi, termasuk pasar. Dalam magnum opusnya, ia telah membicarakan barter dan permasalahannya, pentingnya aktivitas perdagangan dan evolusi terjadinya pasar. Menurut Ibnu Taimiyah, dalam kitab Fatawa menjelaskan secara lebih rinci tentang beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan kemudian tingkat harga. Adanya faktor keinginan orang terhadap barang seringkali berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berlimpah atau langkanya barang yang diminta. Yang kedua, jumlah orang yang diminta mempengaruhi harga tentunya, yaitu jika sejumlah orang yang meminta suatu barang, maka harga akan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang meminta jumlahnya sedikit. Mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun 1332-1383 Masehi. Dalam bukunya Al-Muqaddimah, menurutnya jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang-barang pokok akan semakin menurun, sementara harga barang mewah akan naik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penawaran barang pangan dan barang pokok lainnya, sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang, sehingga penggandaannya akan diprioritaskan. Sementara itu, harga barang mewah akan naik sejalan dengan meningkatnya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan barang mewah ini. Pengaruh permintaan dan penawaran terhadap tingkat harga. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya price intervention. Seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar, namun pasar di sini mengharuskan adanya moralitas, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Jika nilai-nilai ini ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar. Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip sebagai berikut. Arido, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan atau atas monopoli. Kejujuran merupakan pilihan yang sangat penting dalam Islam, sebab Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas. Keterbukaan serta keadilan dilakukan untuk berlaku benar dan pengungkapan kehendak dan keadaannya sesungguhnya. Bentuk-bentuk pasar menurut fisiknya dibedakan menjadi dua, yaitu pasar konkret adalah pasar di mana bertemunya penjual dan pembeli dalam kesepakatan bersama untuk menawarkan barang dan pembeli barang secara nyata. Ciri-ciri pasar konkret ialah calon pembeli atau penjual ada dan bersama datang di suatu tempat, barang-barang yang akan dibelikan dibawa ke tempat tersebut. Yang kedua, pasar abstrak adalah pasar di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dan barang yang diperjualbelikan tidak tersedia secara langsung. Ciri-cirinya yaitu transaksi berlandaskan secara asal percaya, penjual dan pembeli berada di tempat yang berada, barang yang diperjualbelikan tidak tersedia. Pasar menurut waktu terjadinya diberikan menjadi 1. Pasar harian, mingguan, bulanan, dan pasar tahunan.
Pasar menurut wilayah kegiatannya dibedakan menjadi: 1. Pasar lokal, pasar barang diperjualbelikan adalah kebutuhan masyarakat sekitarnya. Yang kedua, pasar nasional, pasar barang diperjualbelikan adalah barang yang dibutuhkan masyarakat negara tersebut. Yang ketiga, pasar regional, pasar yang didukung dengan perjanjian kerjasama. 4. Pasar internasional adalah pasar yang pemasarannya meliputi seluruh kawasan dunia. Pasar menurut barang yang diperjualbelikan dibedakan menjadi: 1. Barang konsumsi adalah pasar yang menjualbelikan barang yang secara langsung dapat dikonsumsi, misalnya pasar sembako, pasar buah. Yang kedua ada pasar barang produksi, adalah pasar yang memperjualbelikan produksi atau faktor-faktor produksi. Struktur pasar: 1. Pasar persaingan sempurna. 2. Pasar monopoli. 3. Pasar oligopoli. Dan yang keempat yaitu pasar monopolistik. 1. Intervensi pemerintah. Negara memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, baik untuk mengawasi maupun untuk mengatur, bahkan melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu. Seiring dengan kemajuan zaman, kegiatan ekonomi mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Intervensi negara bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan. Menurut Ibnu Taimiyah, menghapuskan kemiskinan merupakan kewajiban negara dan seseorang harus hidup sejahtera dan tidak tergantung pada orang lain, sehingga mereka bisa memenuhi sejumlah kewajibannya dan keharusan agamanya. 2. Regulasi harga dan pasar. Negara memiliki kekuasaan untuk mengontrol harga dan menetapkan besar upah pekerja demi kepentingan publik. Ibnu Taimiyah tidak menyukai pengawasan harga dilakukan dalam keadaan normal, sebab pada prinsipnya penduduk bebas menjual barang-barang mereka pada tingkat harga yang mereka sukai. Lakukan penekanan atas masalah ini akan melahirkan ketidakadilan dan menimbulkan dampak negatif bagi para pedagang. Penetapan harga yang tidak adil akan mengakibatkan timbulnya kondisi yang bertentangan, sehingga membuat situasi pasar memburuk yang akan merugikan konsumen juga. 3. Peranan lembaga hizbah adalah lembaga yang bertugas untuk mengontrol harga pasar dan mengawasi jalannya mekanisme pasar. Keberhasilan lembaga hizbah dalam mengontrol harga dan pembentukan harga wajar disebabkan oleh efektivitas kerja tim lembaga hizbah yang komited terhadap misi dan tugas pengawasan di lapangan. Distorsi pasar. Yang pertama ada penimbunan barang atau ihtikar. Pedagang dilarang melakukan ihtikar, yaitu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal. Yang kedua ada penentuan harga yang fix. Taksir atau penetapan harga merupakan salah satu praktik yang tidak boleh dilakukan oleh syariat Islam. Pemerintah ataupun yang memiliki otoritas ekonomi tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas kecuali pemerintah telah menyediakan pada para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang ditentukan. Yang ketiga ada riba. Al-Quran sangat mengecam keras pemakan riba dan menyebutnya sebagai penghuni neraka yang kekal selama di dalamnya. Riba termasuk transaksi yang batil. Yang keempat ada tadlis atau penipuan, ialah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh suatu pihak. Contoh kasusnya yaitu dalam hal kuantitas, yaitu mengurangi takaran, dalam hal kualitas yaitu menyembunyikan cacatnya barang, dalam hal harga yaitu memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar. Selanjutnya ada goror, suatu jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Jual beli tadlis dan goror sama-sama dilarang karena keduanya mengandung informasi yang kurang akurat. Contohnya yaitu jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Dalam hal kuantitas yaitu jual beli ijon, dalam hal kualitas yaitu jual beli anak sapi yang masih di dalam perut induknya. Dalam hal harga itu adanya dua harga dalam satu akad, dan dalam waktunya yaitu ada jual beli motor yang hilang tidak pasti bagi kedua pihak. Yang keenam, tindakan melambungkan harga. Ada larangan maksimal atau pengambilan bea cukai, sangat memberatkan karena menimbulkan melambungnya harga secara tidak adil. Maka Islam tidak setuju dengan cara ini dan secara keras ditentang oleh Al-Quran. Yang kedua ada larangan najasi, praktek dagang di masa seseorang berpura-pura menawar barang yang didatangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu. Transaksi ini diharamkan dalam perdagangan karena penjual hanya ingin menipu orang lain yang sebelumnya seseorang telah melakukan kesepakatan dengan penjual. Yang ketiga, larangan talaki arukban, sebuah perbuatan seseorang di masa dia menjegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang itu sebelum tiba di pasar. Rasulullah SAW melarang praktik semacam ini dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kenaikan harga. Yang keempat ada larangan bai al-hadir lil bad. Praktek ini mirip dengan talaki arukban, yaitu di mana seseorang menjadi penghubung atau maklar dari orang yang datang dari perkampungan dengan konsumen yang hidup di kota. Maklar itu kemudian menjual barang-barang yang dibawa oleh orang desa itu pada orang kota di mana mengambil keuntungan yang sangat besar.
Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.